Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang kami muliakan, kami hormati pengurus Masjid Al-Hilal dan lebih khusus Bapak Imam Masjid Al-Hilal yang kami muliakan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, dan segenap hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hilal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa kembali mendekatkan diri kita melaksanakan tujuan penciptaan semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memanfaatkan waktu maghrib isya untuk saling ingat mengingatkan, saling menguatkan di antara kita, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan saling ingat mengingatkanlah kalian, karena itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tiada nikmat yang besar setelah iman dan Islam melainkan nikmat belajar agama, nikmat menuntut ilmu agama. Inilah nikmat yang penting kita sebutkan setelah nikmat Islam dan iman, yaitu nikmat belajar atau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ilmu ini menjadi penting sebab dengan ilmu menghadirkan rasa takut. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu saja. Dan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah harus dilandasi atas dasar ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita ini harus selalu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan tentunya tidak akan bisa sesuai ibadah yang kita lakukan itu kalau tidak ada ilmu di dalamnya. Bukan fakad Islamnya. Narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Asupajamani sebagaimana engkau melihat saya salat. Sampai Nabi memperagakan tata cara sholat itu di atas mimbar. Lalu beliau mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat saya sholat. Maka tentunya di sana butuh pemahaman kita, butuh ilmu. Ibadah yang kita lakukan harus dibangun atas dasar iman. Dan iman ini tidak akan mungkin wujud tanpa ada ilmu di dalamnya. Bapak Ibu hadirin jemaah yang mulia, malam hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Tepatnya di tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan 8 Maret
2024 miladiah. 8 atau 7? Ya. 7 afwan, ya. 7 Maret 2024. 27 Sya'ban 1445 Hijriah. Ini adalah Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban. Malam Jumat ini atau hari Jumat ini adalah Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban. Kalau bukan 3 atau 2 hari lagi, 3 atau 2 hari lagi, Ramadan tamu yang mulia itu akan datang menghampiri kita. Dan pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mengumumkan akan menggelar sidang isbat di hari Ahad 29 Sya'ban 1445 Hijriah dan akan memutuskan kapan 1 Ramadan itu. Kapan 1 Ramadan itu, kita mengetahui bahwa pemerintah menggelar 3 kali sidang isbat. Menetapkan 1 Ramadan, menetapkan 1 Syawal, dan menetapkan 1 Zulhijjah, sekaligus nanti menetapkan kapan lebaran Idul Adha. Ya. Ala kulli hal, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tinggal menunggu keputusan meskipun nampaknya akan ada perbedaan memulai Ramadan menurut prediksi yang ada. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung Sya'ban 1445 Hijriah, maka sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang membawa begitu banyak keberkahan dan keagungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama dengan Ramadan ini sebagai Syahrul Mubarak. Jadi Syahrul Mubarak itu langsung Nabi yang beri nama. Jadi Syahrul Mubarak atakum Ramadan. Syahrul Mubarak itu langsung Nabi yang memberi nama. Kalau Ramadan Karim bukan dari Nabi itu, Ramadan Karim. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Syahrul Mubarak. Bulan dengan begitu banyak keberkahannya di dalamnya. Dan keberkahan Ramadan ini ya Allah dan Rasulnya yang langsung sampaikan. Jadi keberkahannya dan kebaikannya permanen. Nah, begini yang disampaikan kemarin dalam tabligh akbar tingkat Kabupaten Sinjai. Jadi ini ada PPD Wahda Islam yang menggelar tabligh akbar tingkat kabupaten. Sabtu Ahad kemarin kita lakukan dan alhamdulillah tabligh akbar di tingkat kecamatan mungkin DPC Bulu Podo yang kedua dari terakhir, semua kecamatan sudah menggelarnya dan tinggal Bulu Podo dan alhamdulillah malam ini Bulu Podo dan Sinjai Tengah kayaknya yang belum, tinggal Sinjai Tengah. Semua DPC sudah serentak menggelar kegiatan menyambut Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dia adalah Syahrul Mubarak dengan begitu banyak keberkahan dan keagungan Ramadan itu. Dan begitu banyak nama-nama indah dari Ramadan ini sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Maka dia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan rahmah, bulan ampunan, bulan itqun minan nar. Apalagi bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak nama-nama indah dari Ramadan ini sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Permasalahannya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah
mengetahui keberkahan dan kemuliaan itu. Bahwa bulan Ramadan ini diistimewakan. Dia adalah pemimpin para bulan. Dia adalah bulan yang paling mulia dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Dia adalah bulan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di Semanang ini begitu arajannya desanya bulan Ramadan ini, kemuliaan dan keagungannya, keberkahannya, bahwa setiap dari malam pertama sampai malam terakhir dia adalah bulan rahmah. Dari malam pertama sampai malam terakhir dia adalah bulan ampunan. Ada saja dari hamba-hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap malam dari Ramadan ini ada saja hamba-hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah bulan itqun minan nar. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Ada saja dari hamba-hamba Allah dari setiap malam dari bulan Ramadan yang terbebas dari api neraka. Ada saja. Dan mohon maaf perlu diluruskan bahwa terkadang ada yang mengelompokkan 10 pertama adalah rahmat, bulan 10 kedua adalah maghfirah, 10 ketiga adalah itqun minan nar. Padahal kata Nabi, di setiap malam dari bulan Ramadan ada hamba-hamba Allah yang diampuni dan ada saja hamba-hamba Allah yang terbebas dari api neraka, dan itu terjadi fi kulli lailah. Ya, bukan nanti di 10 terakhir, tapi ada saja dari setiap Ramadan hamba-hamba Allah yang beruntung terbebas dari api neraka. Dan kebahagiaan apalagi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah ketika kita mendapatkan itqun minan nar itu. Dijauhkan dari api neraka artinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ketika kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan yang hakiki. Dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Maka Ramadan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki nasib kita di hadapan Allah. Kesempatan untuk difataraka darajatnya. Dia sesi ar-rajannah wa Allah Ta'ala. Bulan Ramadan datang untuk itu. Nelora manani wa Allah Ta'ala matama di surganya. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang di antara yang penyayang itu. Kita semua ini disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap umat Muhammad matama'manin di surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Tungka umatku matama'manin di surga. Kecuali yang tidak mau. Furamana ni najelorang nawita. Dan bahkan ada momen setiap tahun ini kesempatan bagi kita nafataraka darajatnya dia secara jannah wa Allah Ta'ala. Bahkan kita memperbaiki nasib kita di hadapan Allah. Ya. Mungkin kita pernah mendengarkan itu bahwa ada 2 orang yang bersahabat karib, bersahabat dekat, sama-sama masuk Islam. Sama-sama masuk Islam. Orang yang pertama karena semangatnya di dalam Islam belajar agama, ada kesempatan berperang di jalan Allah, dia mendaftar dan diterima layak untuk ikut berperang dan akhirnya syahid di jalan Allah. Temannya yang satu ini, orang yang bersahabat dekat dengan orang tersebut, meninggal setahun belakangan. Ya.
Jadi dua orang bersahabat dekat, ya, sama-sama masuk Islam. Satu yang kemudian ikut perang dan meninggal dunia, temannya lagi meninggal setahun kemudian. Lalu dia dimimpikan oleh sahabat tentang bagaimana kedudukan orang tersebut. Ya. Ternyata dalam mimpi sahabat tersebut ini diceritakan kepada Nabi, orang yang dahulu masuk surga adalah orang yang meninggal setahun kemudian, meninggal di atas pembaringannya. Lalu sahabat yang kemudian bermimpi ini tidak habis pikir, kenapa bisa meninggal di medan perang dikalahkan keutamaannya dibandingkan orang yang meninggal di atas pembaringannya, bukan di atas medan jihad. Bukan berarti kita meremehkan jihad itu, bukan. Tetapi dalam kasus ini sahabat, kenapa bisa? Yang namanya jihad itu zarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang paling tinggi dengan begitu banyak kemuliaan dan keutamaannya. Tetapi nampaknya dua orang ini yang dahulu masuk surga adalah orang yang meninggal biasa-biasa saja di atas pembaringannya. Lalu dia bertanya kepada Nabi, bagaimana kasusnya ini? Bukankah zarwatu sanamil iman, puncak keimanan jihad itu? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, kenapa kita bertanya-tanya? Bukankah orang yang meninggal belakangan itu masih ruku, masih sujud, dan masih berjumpa dengan Ramadan? Masih berjumpa dengan Ramadan. Ya. Jarak antara keduanya, kata Nabi, ya, antara langit dan bumi derajatnya. Meninggal di medan perang dan meninggal setahun kemudian, dan setahun kemudian ini diantaranya dia berjumpa dengan Ramadan. Dia berhasil melakukan loncatan dalam kehidupan akhiratnya dan memperbaiki nasibnya dan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Satu Ramadan yang kita dapati dalam diri kita, ya. Ketika kita manfaatkan dengan baik, itu bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah, menyelamatkan kita dari api neraka, mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan kemudian sejumlah keutamaan-keutamaan yang lain lagi. Dia adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Bapak, Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang pada disemanan nira keutamaannya. Tetapi apa daya? Kita terkadang datang Ramadan kepada kita, penyambutan kita biasa-biasa saja. Bahkan ada yang menganggap Ramadan ini sebagai bulan penyiksaan. Ya. Sehingga maaf, ada yang mengatakan yang ramai menjelang Ramadan ini biasanya tempat-tempat rekreasi. Biasanya, ya. Naudzubillahi min dzalik, ketika masih ada anggapan bulan Ramadan ini adalah bulan penyiksaan baginya. Sehingga bulan Sya'ban ini dikatakan oleh Nabi bulan di mana manusia begitu banyak lalai. Wah, ini malah puasa tiba matu di dua ngesoma ini kesempatan memperturutkan hawa nafsu. Ya. Naudzubillah kalau masih ada anggapan seperti itu. Seharusnya kita bersukacita, seharusnya kita bergembira dengan datangnya Ramadan ini. Dengan begitu banyak kemuliaan dan keagungannya. Bukan justru bersedih dan menganggap Ramadan ini sebagai bulan penyiksaan baginya. Ini persoalannya. Mengapa? Karena kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang mengetahui sebuah amal dalam pengajian, dalam ceramah-ceramah, dalam sebulan Ramadan ada ceramah tarawih, ada juga kultum subuh. Tapi terkadang itu baru sebatas ilmu saja. Belum mampu berbuat amalan. Belum menghadirkan rasa takut. Sebab apa yang kita hadir pada malam hari ini sesungguhnya hidayah. Makalina ceramah itu hidayah, namanya hidayatul irsyad. Hidayah itu. Tetapi supaya hidayah itu, ilmu yang kita dapatkan ini berbuah amal, butuh lagi satu hidayah.
yaitu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa yang kita pahami itu tentang kemuliaan dan keagungan Ramadan, kita memuliakan Ramadan seagung-agungnya dan meninggikan Ramadan itu butuh lagi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh lagi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita berdoa kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan, jangan lupa kita berdoa kepada Allah diberikan kesehatan. Sebab dengan kesehatan kita bisa beribadah optimal. Dengan kesehatanlah kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan baik. Tidak cukup itu, biasa engkau tahu seha magesin di tatubuna tapi dia nak puasa. Diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan, naudzubillah masih ada saja hamba-hamba Allah dia nak puasa. Ini amat sangat disayangkan waliyadzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa berjumpa dengan Ramadan, doa diberikan kesehatan, jangan lupa berdoa, ya Allah, berikan kepada saya taufik. Sebab hanyalah dengan pertolongan-Mu saya bisa memuliakan Ramadan ini. Itulah rahasianya ketika sang muazzin mengatakan hayya 'alas shalah. Agak ini dirampai puang. Ketika sang muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Lau mana ni memang sumpajang. Dibaliki tiada daya dan kekuatan tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Kita tidak mampu menjawab seruan azan itu tanpa pertolongan Allah. Betapa banyak orang yang bertetangga dengan masjid, tetapi untuk melangkah ke masjid begitu sangat berat. Bahkan boleh jadi kalau ke Makassar antara Bulupodo dan Senjai Kota saja, seolah-olah. Bahkan mungkin dia menaklukkan Gunung Bawakaraeng dan Gunung Latimojo sampai di puncaknya di atas, tetapi giliran dipanggil masuk masjid begitu sangat berat. Padahal bertetangga dengan masjid. Mengapa tidak kita bisa penuhi seruan itu? Karena tidak ada pertolongan dan hidayah. Hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mengetahui keutamaannya salat sendiri dan salat berjamaah 25 atau 27 derajat. Kalau dia salat sendiri hanya 1 derajat, itu pun kalau diterima salatnya. Tamat bereja makin 25 sampai 27 derajat apalagi. Subhanallah, tapi itu masih terasa berat. Padahal kita mengetahui keutamaannya. Kenapa kita tidak mampu melangkah dan menjawab panggilan tersebut, panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini manusia yang sangat lemah. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu beribadah. Itulah maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami bisa beribadah kepadamu karena pertolongan-Mu semata. Kita bisa memuliakan Ramadan karena pertolongan-Mu semata. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu apa-apa. Bapak, Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya inilah persoalan terbesar kita. Ketika waliyadu billah nawarengi kesempatan kuang Allah taala sekali lagi, namun tidak ada yang berubah dalam diri kita. Kita tidak memuliakan dan mengagungkan Ramadan itu. Bahkan lebih parah lagi ketika ada kemaksiatan baru yang justru itu harus muncul di dalam Ramadan, padahal di luar Ramadan tidak pernah ada. Amat sangat disayangkan ketika di Ramadan ini kita tidak mampu melakukan perubahan dalam diri kita dan kemudian memanfaatkan waktu-waktunya yang begitu sangat berharga. Bulan suci Ramadan siangnya begitu sangat tinggi nilainya,
Malam-malamnya begitu sangat agung. Amat sangat disayangkan ketika waktu yang sangat berharga ini berlalu begitu saja tanpa kita mendulang pahala. Amat sangat disayangkan ketika waktu yang begitu sangat tinggi nilainya itu dari detik-detiknya berlalu begitu saja tanpa kita mendulang pahala. Padahal Ramadan ini ayaman ma'dudat, hanya hari-hari yang sebentar saja. Mungkin makadamu ya baru-baru sedang hari pertama, hari kedua dan seterusnya melepas. Sebentar saja Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengharapkan pertolongan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan dan mengagungkan Ramadan tersebut. Sehingga Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan pengagungan terhadap Ramadan tersebut. Hadirkan komitmen dalam diri kita. Hadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan dengan baik waktu-waktu dari Ramadan ini. Dan sudah saatnya kita hadirkan dalam diri kita bahwa insya Allah saya akan menghadirkan Ramadan yang terbaik. Saya akan menjadikan Ramadan 1445 Hijriah ini sebagai Ramadan yang berkualitas. Saya ingin menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang bisa saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jujur saja sejak balik sampai hari ini kita sudah berjumpa dengan Ramadan berkali-kali. Tetapi apakah dari Ramadan yang kita temui itu dalam perjalanan kehidupan kita ada Ramadan yang bisa kita banggakan? Ramadan yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan komitmen itu bahwa insya Allah saya akan mempersembahkan Ramadan yang terbaik. Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang optimal. Hadirkan janji tersebut Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih banyak kelalaian kita di waktu-waktu yang telah lalu, maka perbaikilah yang tersisa. Ya. Perbaiki yang tersisa, maka Allah akan mengampunimu di tahun-tahun yang telah lalu. Innamal a'malu bil khawatim, majapunna yaru amalat, tak tergantung di akhirnya. Hari ini 60 tahun umur kita misalnya, 15 tahun kita balik, maka 45 tahun sudah kita berjumpa dengan Ramadan. Adakah dari 45 tahun itu yang bisa kemudian kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini bisa dioptimalkan dengan baik, umur umat Muhammad hanya 60 sampai 70 tahun, tapi kalau dia bisa mengoptimalkan Ramadan dan bahkan menjadi finalis dari Ramadan, subhanallah, umurnya bisa melampaui umur umat-umat terdahulu. Umur umat Muhammad hanya 60 sampai 70 tahun saja. Tetapi dengan anugerah Ramadan ini, kita bisa melipat gandakan umur kita, bahkan bisa melampaui umur umat-umat terdahulu. Ketika kita memaksimalkan dengan baik Ramadan ini, kita melakukan start yang baik, terus menjaga ritme ibadah kita. Semakin hampir habis Ramadan, semakin ditingkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Sebab begitulah Nabi. Jangan hanya semangat di awalnya saja lalu kemudian meredup. Bukankah kita ingin menjadi finalis? Maka untuk menjadi finalis Ramadan dan meraih medali yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, medali takwa, maka kita melakukan start yang baik, terus menjaga ritme ibadah kita. Semakin hampir habis Ramadan, semakin digaspol. Jangan hanya di 10 pertama semangat, 10 kedua sudah menurun semangatnya, dan 10 terakhir sudah tidak ada lagi.
bagaimana mungkin kita bisa menjadi pemenang dari Ramadan? Dan Nabi SAW memberikan contoh kepada kita, ada amalan yang tidak dilakukan di 10 pertama, dilakukan di 10 kedua. Ada amalan yang tidak dilakukan di 10 terakhir, tidak pernah dilakukan di 10 pertama dan di 10 kedua. Adalah Nabi di 10 terakhir Ramadan, ahyal lailah, beliau menghidupkan malamnya. Beliau mungkin saja tidak lagi tidur di 10 terakhir Ramadan. Kalaupun tidur, sangat sedikit tidurnya. Begitulah Nabi. Semakin hampir habis Ramadan, semakin bersemangat. Sebab di 10 terakhir itulah puncak dari Ramadan tersebut. Maka jangan sampai kita tereliminasi dari perlombaan Olimpiade Ramadan ini. Jangan hanya semangat di awalnya lalu kemudian berguguran waliyahzubillah, maka pasti kita tidak akan menjadi pemenang dari Ramadan tahun ini. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan bagi kita. Maka hadirkan Ramadan yang berkualitas dan Ramadan yang optimal. Kalau saja dari sekian Ramadan yang kita hadapi dan yang kita lalui itu, Ramadan itu berkualitas dan mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Para sahabat dahulu berburu Lailatul Qadar, soal ini puncaknya. Dan itu hanya ada di 10 terakhir. Beribadah semalam jauh lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun lebih. Padahal hanya semalam beribadah. Namun seolah-olah dia beribadah terus menerus 83 tahun lebih. Adakah di antara kita yang bisa salat terus menerus 83 tahun? Mengaji terus menerus, dan itu hanya ada di fasilitas Lailatul Qadar. Semalam beribadah khairun min alfi syahr. Semua kita melewati Lailatul Qadar itu. Sebab yang namanya malam sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Tapi bagaimana penyikapan dan pemuliaan kita? Bagaimana kita memuliai, melewati malam tersebut? Apakah dengan ibadah atau dengan pekerjaan yang sia-sia? Waliyahzubillah. Tergantung penyikapan dan pemuliaan kita. Kalau kita memuliakannya, maka Allah akan memuliakan kita. Kalau kita mengagungkan Ramadan, mengagungkan siang-siangnya, maka Allah juga akan memuliakan kita. Tapi kalau kita tidak mau peduli dan biasa-biasa saja, maka Allah juga tidak akan peduli dengan diri kita. Waliyahzubillah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara Lailatul Qadar, kesempatan untuk memperbaiki derajat kita, 83 tahun kali 45 tahun, siapa nih rohwang. Kalau setiap tahun kita ketemu Lailatul Qadar itu, 45 tahun kita berjumpa Ramadan dan betul-betul berkualitas. 45 tahun dikali 83 tahun melampaui umur umat terdahulu. Umur dakwanya Nabi Nuh 950 tahun. Umur dakwah baru umur dakwanya. Tetapi dengan fasilitas Lailatul Qadar, kita bisa mengalahkan dan menyamai, bahkan mengalahkan umur umat terdahulu. Padahal kita ini umur umat Muhammad yang singkat umurnya, 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih dari itu, kata Nabi, bonus. Tetapi dengan Ramadan ini, subhanallah, bisa kita melipat gandakan umur kita, semuanya full dengan ibadah. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sebagai akhir, hadirkan komitmen dalam diri kita bahwa insyaallah Ramadan ini sekian kali saya akan menamatkan Al-Quran. Sebab kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mampu menyentuh Al-Quran, di bulan apa lagi kita bisa menamatkan Al-Quran? Bahwa di bulan Ramadan ini saya akan menyempurnakan salat berjamaah kita. Kalau di bulan Ramadan kita tidak mampu melaksanakan salat berjamaah, sulit menemukan satu kondisi di mana kita mampu melaksanakan salat berjamaah, di mana pintu-pintu surga dibuka dan tak satu pun ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat dan tak satu pun dibuka.
para syaitan penggoda dibelenggu. Maka kita begitu dimudahkan. Jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mampu menginjak masjid dan tidak mampu meramaikan rumah Allah, sulit menemukan sebuah kondisi di mana kita bisa salat berjamaah. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mampu salat lain, maka sulit menemukan sebuah kondisi di mana kita bisa di luar dari Ramadan ini kita bisa melaksanakan salat lain. Sudah saatnya hadirkan komitmen dalam diri kita, rencana-rencana kita, mengatur agenda kita bahwa insya Allah saya akan mempersembahkan Ramadan yang terbaik. Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah, dan itu kesempatan di bulan Ramadan, kita salat subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak mengaji sampai terbit matahari. Setelah matahari terbit sempurna, lalu melaksanakan salat isyraq 2 rakaat. Seperti haji dan umrah tamatan 3 kali. Orang yang salat subuh berjamaah dengan kemudian diam sejenak berzikir setelah terbit matahari kira-kira 6.30 kalau hari ini. Salat sunat 2 rakaat sempurna